Satu sapa darimu kan buat hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti. Rasanya lelah dipaksa hati, harus ingat dirimu lagi. Oh, belum sembuh luka di hati, kau sakiti aku lagi. Bila engkau terus muncul di jam yang rawan, kasih sialnya kau memahami, sulit hatiku melawan. Oh, satu sapa darimu kan buat hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti. Rasanya lelah dipaksa hati, harus ingat dirimu lagi. Oh, belum sembuh luka di hati, kau sakiti aku lagi. Bila engkau terus muncul di jam yang rawan, di jam yang rawan, belum sembuh luka di hati, kau sakiti aku lagi. Engkau terus muncul di jam rawan. Coba jadi diriku sehari, nanti juga kau mengerti. Rasanya lelah dipaksa hati, harus ingat dirimu lagi. Belum sembuh luka di hati, kau sakiti aku lagi. Bila engkau terus muncul, Oh, bila kau terus muncul berhentilah engkau di jam yang rawan. Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Dua teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang pukul 16 untuk sore hari ini bersama Sarian. Dari informasi pertama teman Pro 2, siswa-siswi SD Negeri 145 di Kecamatan Gandus, Palembang antusias menyambut program makan siang gratis yang dibagikan oleh Polda Sumsel. Ini merupakan bagian dari program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kombes Sudarajat Haribowo, Karo SDM Polda Sumsel menyampaikan bahwa sebanyak 173 paket makan siang bergizi telah disiapkan terdiri dari nasi,
telur, sayur, buah, dan juga susu. Demi terciptanya pemilihan kepala daerah yang damai dan tanpa konflik, Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau DPD IMM Sumatera Selatan menggelar deklarasi damai Pilkada 2024. Acara ini mengajak semua elemen masyarakat untuk berkomitmen pada pelaksanaan pilkada yang kondusif dan penuh keadilan. DPD IMM resmi dikukuhkan pada Sabtu sore 26 Oktober 2024. Setelah pengukuhan, Ketua DPD IMM beserta pengurus DPC langsung melaksanakan deklarasi tersebut. Dan informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kota Palembang mengungkapkan bahwa pemerintah Kuwait menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di kota ini, khususnya dalam pembangunan rumah susun. Kuwait melalui Duta Besar Indonesia telah menyatakan minatnya. Ini dikatakan Uco Abdul Raub Damenta, PJ Wali Kota Palembang. Rencananya revitalisasi rumah susun di kawasan 24 Ilir mulai menarik perhatian investor asing. Meskipun Kuwait telah menunjukkan ketertarikan, Pemkot Palembang belum mengungkapkan besaran investasi yang akan dialokasikan untuk proyek ini. Sekian info Pro 2 Palembang pukul 16 untuk sore hari ini bersama saya Rian. Informasi terkini. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2. Sebelah 1,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan udah aku spill tadi teman Pro 2. Untuk sore hari ini jam 16 sampai jam 17 kita bareng ngobrol bareng ya bersama Duta Budaya Palembang untuk tahun 2024. Sudah kedatangan ini teman Pro 2, ada cowok ganteng. Ada Heldi Triawan. Hai Heldi. Halo Kak, Luar biasa Heldi, apa kabar? alhamdulillah baik Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk kuliah sih Kak. Oh, sibuk kuliah Masih semester kuliah, berapa? Udah semester akhir sini Kak. Oh, udah semester akhir ya. Iya. Oke, kita bakal ngobrol bareng Heldi sama Pro 2 dan kamu bisa nonton di YouTube di Pro 2 Hari Palembang, bisa live chat di situ sama Pro 2 ya, atau boleh juga kalau pengen denger lewat radio digital atau dari mobil kamu lewat di rumah juga di 91,6 FM Pro 2 Palembang ya. Oke, Heldi sama Pro 2 ini Duta Budaya Palembang tahun 2024. Iya bener Kak. Ini naungan siapa sih Duta Budaya, maksudnya ini dari mana nih? Ini dari naungan Dinas Kebudayaan Kota Palembang Kak. Aha. Iya. Itu namanya itu lebih tepatnya itu Cek Bagus Cek Ayu. Iya, kayaknya lebih dikenal orang cewek-cewek bagus ya. Iya Oke. benar. Tapi yang dari Duta Budaya ini cuman cewek-cewek bagus ya, nggak ada yang lain ya? Cuma Cek Bagus Cek Ayu Kak. Karena lebih fokus ke bidang budaya, Iya benar. bukan Kayak pariwisata ya? kebudayaan Kak. Kebudayaan. Iya. Oke.
Dan akhirnya ini terpilih sebagai apa nih duta budayanya? Oke, kemarin tuh alhamdulillah terpilih sebagai favorit Cek Bagus Kak. Oh, favorit Favoritnya ya. Cek Bagus 2024. Itu Iya. kapan tuh diadakan? Itu diadakan kemarin bulan Juni kemarin. Oh, Iya, bulan grand Juni. finalnya bulan Juni kemarin. Oke, dan ya masih baru banget ya. Masih baru banget. Terus Kak. apa tuh tugasnya setelah kamu dinobatkan sebagai favorit gitu ya selama 1 tahun ke depan ya? Iya. Apa aja tuh yang jadi program kerja kalian gitu? Oh, program kerja sih terutama khusus sih untuk bantu Dinas Kebudayaan buat promosiin budaya di Kota Palembang ke masyarakat luas sih Kak. Dan juga membantu kayak memperkenalkan ke anak-anak muda buat ayo kita belajar tentang kebudayaan yang ada di Kota Palembang gitu. Kan banyak tuh anak-anak muda sekarang kayak banyak belum mengetahui tentang budaya Kota Palembang itu apa aja, Oke. tentang dari Praja siapa aja gitu. Itu biasanya untuk memberitahunya seperti apa tuh? Biasanya kami menggunakan platform dari Instagram kami sih Kak, Duta Budaya Oke. Palembang. Jadi di Oh. situ kayak kami nge-share gitu. Apa aja nih di Palembang tuh ada sejarah apa aja, tentang budaya apa aja gitu Kak. Oke. Mm-mm. Kalau dari pribadi, maksudnya mungkin dari media sosial pribadi atau apa gitu, kayak harus diwajibkan sih kayaknya harus memperkenalkan budaya atau nggak diwajibkan seperti itu? Sebenarnya kalau dari dinas sih nggak mewajibkan, tapi kalau dari kami sih menurut kami harus sih Kak. Karena kami kan membawa naungan duta budaya gitu Betul. kan. Jadi harus membantu mempromosikan di sosial media kami sendiri gitu. Oke, ini kan udah jadi duta budaya nih. Ini bisa dibilang ya mengemban amanah lah seperti itu ya. Iya benar. Kalian ngerasa kayak terbebani nggak sih? Enggak sih Kak sebenarnya, karena kan itu emang dari niat kami sendiri. Jadi kami melaksanakan itu dengan ikhlas, dengan semangat gitu Kak. Kalau kemarin kan mungkin sebelum ikutan duta budaya kayak ya biasa sih, maksudnya mau ngelakuin apa aja bebas gitu kan. Tapi Iya. sekarang tuh kayak agak direm begitu ya. Iya benar Karena kan sih. ini bisa mencontohkan nama duta budayanya seperti Iya itu ya. benar. Jadi kayak harus menjaga gitu, harus menjaga image sebagai duta budaya gitu kan. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu. Oke. Iya gitu Kak. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan udah semester akhir gitu ya. Iya benar. Gimana tuh? Maksudnya kamu memang kuliah aja fokusnya yang belum kerja gitu ya? Aku kuliah sambil freelance Kak. Oh, freelance-nya Iya, gimana? freelance juga. Aku freelance nge-WO, nge-IO gitu juga. Gitu. Kadang juga Keren, Semen berdua apa ya. suka nyanyi juga Kak di Oh. kafe-kafe gitu. Oh gitu ya? Iya. Wah, produktif sekali teman berdua ya. Ini keren loh, masih muda. Walaupun teman berdua kuliah tapi tetap bisa cari duit ya, cari Bener, cuan Kak. begitu. Iya, bener. Tapi kalau kamu kayak nyanyi, nge-freelance, nge-WO gitu, itu emang dari otodidak atau ada yang kayak ngajakin, ngajarin gitu? Kalau dari nyanyi sih aku diajarin sih Kak. Memang dari kampus kemarin ikut organisasi seni, terutama di tarik suara vokal gitu Kak. Dan Oke. juga ikutan paduan suara juga di kampus, Oke. di daerah juga ikutan gitu. Kalau misalkan nge-event atau EO itu diajakin teman-teman sih Kak. Oke, wah banyak banget ini kegiatannya ya. Iya. Kalau nyanyi itu udah dari kapan tuh suka nyanyi? Kalau suka nyanyi sih udah lama sih Kak, tapi lebih mendalami itu mulai dari awal kuliah kemarin. Lebih ke profesional ya? Iya benar. Oh, awal-awal kuliah. Awal begitu. kuliah kemarin. Kalau nge-WO? Kalau nge-WO sih tahun kemarin. Oh, Iya, masih- tahun masih kemarin. baru juga Masih ya? baru Kak. Iya. Kamu lebih better kemana tuh? Singer, WO, atau apa tuh? Yang jadi kayak yang pengen kamu cita-citakan, karena kan di sini ya kalau singer mungkin kamu pengen jadi penyanyi terkenal atau nge-WO gitu, pengen buka WO sendiri atau seperti apa gitu. Yang lebih kamu apa ya? Lebih kamu fokuskan seperti itu. Kalau difokuskan sekarang sih kalau bisa dua-duanya sih Kak. Dua-duanya ya? Iya, apalagi kalau misalkan nyanyi itu kayak kalau misalkan Hobi lagi ya. ada hobi juga, kalau lagi ada panggilan nyanyi gitu. Tapi kalau IO atau WO itu kan Sabtu Minggu biasanya. Jadi Betul. diisi aja gitu Kak. Kalau nyanyi itu reguler atau kayak cuman diundang aja atau gimana tuh? Biasanya diundang sih Kak, diajakin temen ayo kita nyanyi di kafe ini gitu. Oh Iya, gitu, nggak reguleran gitu ya? Maksudnya Enggak. di kafe ini seminggu gitu? Enggak. Besoknya kemana lagi? Karena kan kebanyakan orang kayak gitu kan? Iya benar. Oh enggak ya? Enggak Kak. Belum, teman berdua ya. Kalau udah sibuk banget ya. Oke, kita bakal ngobrol sama ini, kalau dipanggilnya apa nih? Healthy biasanya Kak, healthy. healthy. Oke, healthy, kita ngomongin tentang talenta anak muda berbudaya begitu ya. Kamu sejak kapan sih kayak
lebih aware ya terhadap budaya gitu, tertarik ikutan Cak Bagus gitu? Sebenarnya kalau boleh cerita sih Kak, aku kayak dunia pageant ini aku belum mengenal sama sekali. Oh, basicnya nggak ke situ ya Iya, awalnya ya. tapi aku tertarik mulai tahun ini karena diajakin temen kan, ngelihat teman-teman juga udah kayak mereka udah banyak relasi, mereka banyak pengetahuan tentang budayaan gitu. Aku jadi tertarik gitu buat Oke. ikutan. Jadi pengen tahu apa sih enaknya, apa sih gitu-gitu gitu Kak. Oke. Itu tertariknya ke situ ya. Iya benar. Oke. Nah, ini tahu infonya dari mana nih? Siapa yang ngajakin waktu itu? Ada kakak tingkat kemarin ngajakin. Iya, jadi katanya ayo ikutan gitu, lumayan gitu kan. Kamu dapat relasi, dapat pengetahuan tentang budaya, ikutan kita cobain gitu. Dan akhirnya alhamdulillah mendapat predikat favorit ini. Favoritnya tuh dinilai dari apa sih? Itu kemarin dari voting Kak. Oh, voting. Iya, voting. Voting maksudnya dari yang nonton ya? Dari voting memang udah Instagram disediakan, gitu atau di mana? ada websitenya gitu. Jadi kami Oke. disuruh kayak voting gitu. Dan juga ada penilaian dari juri juga. Oh, gitu ya. Nah, ini kamu kan nggak ada basic ya ke dunia pageant Iya. gitu. Tapi kamu berani buat ikut Cak Bagus gitu ya. Iya, Apa sih benar. yang buat kamu kayak berani gitu kan? Karena kan di sini kamu nggak ada basic ya pengetahuan lah, masih minim lah ya kita ya kayak Iya. orang awam gitu, atau catwalk karena kan ini relate ya. Itu gimana tuh? Kayak kamu langsung beranikan diri gitu. Kemarin sih Kak sebenarnya ragu sih Kak buat join ke Duta Budaya ini, tapi karena dorongan dari teman-teman nggak apa-apa, coba aja dulu. Ya udah aku mulai belajar ke public speaking, catwalk, ilmu-ilmu tentang budaya gitu. Jadi dari diri aku kayak ayo nggak apa-apa kita coba dulu gitu. Siapa tahu dapet gitu kan. Alhamdulillah dapet beneran. Oke, jadi ini berarti pageant pertama kamu ya? Iya benar, pageant pertama Kak. Oke, ini siapa nih yang kasih bekalnya dari public speaking, dari catwalknya? Itu siapa yang ngajarin sih? Itu dari teman-teman sih Kak biasanya. Aku juga terlatih public speaking karena di kampus juga kan sering presentasi, jadi bisa gitu. Oh, Dan juga gitu. aku belajar otodidak juga, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat Google gitu, apa aja sih tentang budaya di Palembang apa aja gitu. Oke. Dari kan setelah kamu ngikutin Duta Budaya gitu, apa yang kamu dapetin gitu ya? Maksudnya dari yang sebelum kamu ikut sampai sekarang kamu udah ikut, apa sih yang kayak signifikan banget setelah mengikuti Cak Bagus? Yang ku dapat setelah aku join di C Bagus C Ayu ini sih Kak, tentunya aku dapat relasi banyak banget gitu. Apalagi dari teman-teman yang belum aku kenal. Kayak apa ya, pokoknya relasi aku dapet, aku bisa melatih public speaking, aku bisa bicara depan orang banyak gitu yang sebelumnya kayak aku masih gugup kan gitu. Kalau misalkan depan orang tuh ngomong, tapi sekarang alhamdulillah bisa lancar gitu. Gitu Kak. Oke, jadi banyak belajar begitu ya? Iya benar. Oke, kita break dulu ya, Heldi. Iya, Kita boleh, bakal Kak. ngobrol lebih banyak lagi tentang Heldi teman Pro 2. Kamu juga bisa nonton di YouTube Pro 2 Ari Palembang, atau juga kamu boleh ya pengen nanya, pengen sharing seputar apa aja bareng Heldi teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal break dulu. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. We the best music. Another one. DJ Khaled. I never been for in my lifetime. And I my love. 못했어 준비해봤어 prom time. Cause you changing me for better. You're the reason for my being. 날 숨쉬게 하니까. Oh baby, so up to you. 영원히 나만의 ghost. 사랑이라는 paradigm. 널 헷갈리겠지 나. You know what I need is only you. Ay, 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 ay. 약간이랑 확신의 말. 거짓 없이 넌 맞춰봐. Just trust me once, baby. I never let you down, baby. 모두가 원해. 사랑도 명예. But I only want you, baby, baby, baby. I only want you, baby, baby, baby. 없이 빛나는 flame. 나는 원하지 않아. 너의 사랑 하나 그거면 돼. Baby, baby, yeah, baby, baby, yeah. Pop it. She
가는 금이니까 바삐 너에게 뛰는 심장이 main topic I can't solve it problem 그게 나 답지 Time together 녹지 않는 나의 ice cream 가끔 너를 까봐 겁나 그날이 오면 난 이룬 게 뭘까 yeah. Fame, money, love 되게 많아 Only last one 내가 바라나 예 많은 paradigm 널 헷갈리겠지 않아 You know what I need is only you Hey, 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 hey. 사랑이란 확신한 말 거짓 없이 눈 맞춰봐 Just trust me once baby I never let you down baby 모두가 원해 서로 두명에 But I only want you baby 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 I only want you baby 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 너없이 빛나는 fame 나를 원하지 않아 너의 사랑 하나 그거면 돼 Baby baby yeah baby baby yeah 사랑을 할게 I don't need something 내 맘은 그래 너에게 너만 있어주면 I don't need something 내 맘은 그래 너에게 모두가 원해 사랑도 명예 But I only want you baby 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 I only want you baby 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 너없이 빛나는 fame 나를 원하지 않아 너의 사랑하다 그거면 돼 Baby baby yeah baby baby yeah 17 DJ Khaled Another one I remember when I first noticed that you liked me back. We were sitting down in a restaurant, waiting for the check. We had made love earlier that day with no strings attached. But I could tell that something had changed. How you looked at me then, Crystal, come right back. I've been waiting for you to slip back in bed when you light the candle. And on the Lower East Side, you're dancing with me now. And I'm taking pictures of you with flowers on the wall. Think I like you best when you're dressed in black from head to toe. Think I like you best when you're just with me and no one else. Crystal, come right back. I've been waiting for you to slip back in bed when you light the candle.
you until you fall asleep, and it's just as good as I knew it would be. Stay with me, I don't want you to leave. Krista, come right back. I've been waiting for you to slip back in bed when you light the candle. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan kod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Teman terbaik kamu. Satu 1,6 FM Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi kita di Talenta Anak Muda Berbudaya bareng Heldi Triawan, teman Pro 2 ya. Oke Heldi, gimana Heldi? Kamu udah ngikutin Cewek-Cewek Bagus 2024. Respon keluarga kamu gimana tuh? Tentunya bangga banget sih kak. Apalagi aku anak yang pertama gitu. dalam Berapa keluarga. saudara? 3 saudara kak. Oh, anak pertama ya? 3 bersaudara, anak ketiga. Oh, anak ketiga. Anak ketiga. Tapi dalam keluarga tuh cuma aku yang join di pageant gini Oh, kak. yang Jadi lainnya mereka kemana tuh? Yang lain udah pada kerja. Lebih ke kantoran gitu Iya, ya? kantoran, lebih kantoran, ke dinas itu. Kalau aku kan apalagi masih mahasiswa gitu, Betul. join ke pageant juga. Jadi suatu kebanggaan buat keluarga bisa dikenal sama orang banyak anaknya gitu. Oke. Jadi pada saat kamu untuk join itu emang udah minta izin sama orang tua atau kamu malah setelah join baru ngabarin gitu? Sebenarnya kemarin udah nanya-nanya sama orang tua, Bu, apakah aku boleh join? Gak apa-apa, katanya selagi itu menguntungkan kamu, gak apa-apa, ikutan aja. Gitu. Udah didukung dari awal gitu. Oke, akhirnya merestui lah begitu Iya, ya. udah direstuin. Terus dia nanya nggak tuh itu apa sih untungnya gitu nggak sih? Karena kan orang tua tuh kayak ya pengen tahu aja gitu. Kalau ditanya sih enggak sih, tapi mereka lebih silahkan selagi itu baik buat kamu, jalankan gitu. Oh gitu. Oke. Nah kita balik lagi ke Duta Budaya Taman Berdua ya. Kamu boleh dong diceritain pengalaman kamu ikutan kemarin ya. Maksudnya dari kamu yang daftar terus kamu masuk prakarantina, seleksinya gimana tuh? Ya kemarin aku
daftar itu hamin satu sebenarnya Kak, daftar kemarin. Jadi kayak kemarin memang awal-awal kemarin masih ragu gitu. Oke. Tapi meyakinkan diri nggak apa-apa daftar aja, itu hamin satu banget daftar gitu kan. Dan setelah seleksi administrasi, terus juga ada wawancara juga untuk tahap ke semifinal gitu Kak. Jadi semifinal itu diambil sekitar ada berapa ya? Ada sekitar 30 pasang cowok, 30 pasang cewek. Jadi 60 totalnya diambil pas semifinal. Dan selama semifinal itu juga kami dilatih buat diajarin apa aja budaya, dikasih materi-materi, diajarin juga public speaking, catwalk dan lain sebagainya. Dan juga setelah dari semifinal kemarin untuk lanjut ke tahap finalis itu diambil ada 30 pasang. 30 15 pasang, cowok. 15 pasang, 15 Oke. pasang, 15 cowok, 15 cewek. Jadi 30 30 total totalnya. ya. Iya. Aha. Dan juga setelah terpilih 30 itu ada lagi proses wawancara, terus apa penilaian yang lain-lain gitu. Dan juga akhirnya tanggal Juni tanggal 13 kalau nggak salah itu malam grand finalnya diumumkan ada terpilih Cek Bagus Cek Ayunya, dan juga aku alhamdulillah terpilih sebagai favoritnya gitu. Oke. Nah, semasa kamu itu karantinanya ada? Ada Karantinanya pulang pergi atau nginep Itu kemarin nginep Kak selama 3 hari di mana? Di Hotel Grand Zurich. Oh, di hotel. Iya, di Oke. Hotel Grand Zurich kemarin. Oke, itu kegiatannya tadi ya. Kayak catwalk, pembekalan Benar, begitu ya. Oke. Ya, sebelumnya emang nggak ada yang kenal atau yang udah ada yang kenal kayak peserta-peserta yang lain tuh? Bahkan justru aku belum kenal sama sekali sama mereka. Apalagi mereka tuh memang asli Palembang. Jadi aku belum kenal sama sekali sama mereka gitu. Oke. Tapi aku anaknya mudah menyesuaikan sih Kak. Jadi mudah buat berteman sama mereka. Oke, beradaptasi itu mudah ya. Kamu orang Palembang? Aslinya orang mana? Aslinya aku bukan Palembang Kak. Di mana? Aku aslinya Muara Enim. Oh, Muara Enim. Muara Enim, iya. Oke. Terus hijrah ke Palembang Palembang. kuliah atau emang dari kecil udah di Palembang? Kuliah sih Kak. Oh, jadi semenjak sekolah di situ SMA kemarin di Muara Enim. Tapi sekarang udah pindah di Palembang. Oh, terus kuliah. Artinya ngekos di sini ya? Iya, sekarang ngekos sekarang. Oh, begitu teman Iya. berdua. Wow. Ini kalau ngekos tuh kayak perjuangan banget ya. Maksudnya kalau kita mau apa-apa tuh kayak susah, sakit, ini gak ada yang ngurusin gitu kan. Nggak ada, Kak. Kadang udah gede mau minta duit juga kan kayak malu gitu Iya, nggak kan, ada. gak enak Iya. gitu. Jadi ya struggle banget sama berdua ya perjalanan healthy ini. Oke, nah ini ketika kamu ngelihat teman-teman kamu gitu, pernah gak sih kayak kamu ngerasa kayak wah ini hebat-hebat semua nih pesertanya, kayak insecure atau apa gitu. Terus apa yang kamu lakuin kayak kamu harus bisa, harus menang gitu. Ada nggak kayak gitu-gitu? Rasa insecure pasti ada sih Kak. Karena ngelihat teman-temanku mereka udah prepare banget, udah punya persiapan, udah punya ilmu tentang pageant gitu kan. Apalagi mereka tuh udah ada jadi model, udah ada jadi memang udah punya basic pageant, model segala macam gitu. Kayak rasa insecure gitu kayak Ada pasti ada ya. banget gitu kan. Tapi aku dengan dari situ aku mempercayakan pokoknya aku bisa, kita coba dulu, kita pelajari dulu itu Kak. Oke. Apa yang buat kamu kayak kuat gitu? Apakah mungkin kamu nggak mau mengecewakan teman-teman, keluarga, atau ya udahlah jalan aja gitu, nggak tahu kedepannya seperti apa, pokoknya tetap jalan, kasih yang terbaik begitu. Ya kalau aku sih memotivasi diri, oke kamu udah didukung sama keluarga, terutama ibu, teman-teman juga udah pada percaya sama kamu, jadi kamu kalau bisa jangan sampai mengecewakan mereka gitu. Oke. Berarti pas pertunjukan bakat kamu nyanyi gitu ya? Nyanyi Kak. Iya. Ya kan karena bakatnya ke situ ya. Iya, nyanyi Kak. Nanti terakhir boleh nyanyi ya untuk berdua ya. Boleh. Spesial Boleh, ya. boleh. Oke. Nah ini kan kalau dilihat anak-anak muda zaman sekarang ini Haldi kayak ya ada beberapa yang ya sehat gitu kan, tapi dia males gitu kan, atau ya masih tergantung kepada orang tua, nggak mau mengerjakan hal-hal yang mungkin bisa mengubah diri dia gitu. Gimana sih kalau kamu lihat anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, dari kacamata kamu lah seperti itu ya, kamu lihat mungkin ya di jalan atau lingkungan tempat kamu tinggal lah seperti itu ya. Gimana Haldi? Kalau aku melihat anak muda sekarang sih Kak, kayak mereka tuh lebih tergantung ke HP.
gadget ya. Iya ke gadget, jadi mereka tuh kayak cuma scrolling doang, nggak ada aktivitas yang Tindakannya gitu, produktif betul. Mm-mm. Aku sih sebagai anak muda tentunya kayak memanfaatkan waktu dengan baik gitu kan. Apalagi aku sudah kuliah aku harus ngerjain nih sesuatu nih apa gitu kan. Pokoknya aku kalau bisa jangan ada waktu yang kosong. Betul. Gitu. Aku harus diisi sama kegiatan yang positif gitu. Hebat ya. Ini siapa sih maksudnya ngajarin, padahal kan maksudnya apalagi jauh dari orang tua, terkadang kan ya bebas gitu maksudnya kemana-mana, tapi kamu tuh kayak nggak ada waktu yang kosong gitu seperti kamu bilangin, tetap produktif gitu. Apa sih yang buat kamu kayak ngelakuin hal-hal itu? Karena tuntutan ekonomi kah, atau mungkin karena kamu hobi, memang nggak bisa diem di rumah atau gimana? Memang sih Kak, aku hobi itu. Hobi ya? Buat ngelakuin apa hal gitu, apa aja pokoknya aku kalau bisa hal yang baru belum aku kenal aku pelajarin gitu. Aku pengen mencoba hal-hal yang baru gitu Kak. Apalagi aku kan kata kakak tadi jauh sama orang tua segala macam gitu. Aku kalau bisa jangan sampai mengecewakan orang tua, apalagi jauh sama orang tua gitu kan. Kalau bisa kasih kesan yang bagus gitu, jangan sampai orang tua kecewa gitu, apalagi kan kayak sulit gitu kan buat dijenguk sama orang tua. Nah, kamu kan jadi salah satu anak muda yang tentunya menginfluence ya anak-anak muda lainnya di bidang kebudayaan gitu, budaya. Nah, kalau di Palembang, ini Palembang atau Sumatera Selatan sih kalau dinas kebudayaan ini? Palembang Kak. Palembang lebih ya. Kota Palembang ya. Apa sih yang ditonjolkan gitu kebudayaan dari Palembang ini yang mungkin buat anak-anak muda yang kayak belum aware ya terhadap kebudayaan Kota Palembang ini? Apa deh yang kamu promosikan, atau mungkin hal apa sih yang menarik dari kebudayaan Palembang ini? Biasanya apalagi kan kita udah mengenal tuh Ampera gitu kan ya. Tapi masih banyak tuh anak-anak yang belum mengetahui apa sih Ampera itu kan. Ampera kan amanat Sejarahnya begitu ya. Benar-benar. Jadi kayak apa ya, lebih menonjolkan apa itu Ampera gitu. Dan juga budaya-budaya kayak makam-makam dari pahlawan-pahlawan kita. Betul. Apalagi dari sejarah dari kerajaan Sriwijaya di mana aja gitu. Tapi yang berpotensi dari kebudayaan Palembang ini apa nih yang kamu lihat? Yang mungkin bisa dilirik lah ya dari orang luar begitu. Terutama sih budaya tentang apa ya, sejarah tentang kerajaan Sriwijaya sih Kak. Apalagi kan sudah berjalannya waktu, sudah berjalannya zaman gitu, orang udah pada lupa tuh tentang sejarah dari kerajaan Sriwijaya, makam-makam para pahlawan, sultan-sultan gitu. Jadi kayak apa ya, aku pengen membantu mempromosikan tentang makam-makam dari para sultan-sultan di kerajaan Sriwijaya gitu. Gitu. Apa sih maksudnya yang menarik, karena kan kita kalau ngelihatnya apalagi anak muda, wah kuno banget nih ya, maksudnya itu udah zaman dulu gitu. Sekarang kayaknya males deh gitu kan. Tapi apa sih yang bisa buat anak muda tuh kayak menarik begitu? Apalagi ini tentang sejarah-sejarah kebudayaan gitu. Mungkin yang menarik buat anak muda sih lebih ke fashion mungkin ya. Fashion kayak apalagi kayak yang aku pakai sekarang gitu kan. Kayak ini tekstil dari Palembang gitu. Ini bisa dikombinasikan dengan baju-baju yang modern sekarang gitu. Kayak dari songket, dari kain blongsong. Itu kombinasinya apa tuh? Apa aja tuh? Ini lebih ke Itu jemputan ya? bukan Kak, Oh, ini bukan. lebih ke kain blongsong ini. Blongsong. Iya. Wah, mahal itu ya. Karena aku pernah kayak nanya bahan blongsong itu mahal ya. Mahal sih Kak. Blongsong tuh kayak apa sih? Kayak tuh kain itu kayak Kayak spesial mahal tuh kenapa tuh? mungkin motifnya Kak. Motifnya dari cara pembuatannya, apalagi kan ini dibuat dengan tangan gitu. Bukan dicetak gitu. Jadi kayak prosesnya Lebih aja sulit mahal ya. Motif-motifnya juga unik gitu. Jadi kalau zaman dulu kan kalau kayak pakai kayak gini apa ya, kayak kalau dulu kan ya cuma ada batik gitu kan, yang nggak terlalu yang lebih ke tua lah, orang tua lagi. Tapi sekarang kayak lebih modern gitu ya. Lebih inovatif orang-orang sekarang. Jadi digabungkan dari tradisional digabungkan sama yang pakai pakaian fashion yang modern gitu. Wow. Jadi anak muda itu nggak ketinggalan zaman, nggak merasa kayak
kuno banget gitu kan, enggak gitu. Jadi kayak mereka tuh merasa bangga juga kalau ketika mereka tuh menggunakan kain-kain tradisional gitu. Oke, ini salah satunya juga ya. Iya. Yang ditonjolkan teman Benar. Pro 2 ya. Oke, kita masih ada satu sesi lagi nih bareng Heldi. Kita break lagi Heldi ya. Iya. Dan juga teman Pro 2 tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, masih dari talenta anak muda berbudaya di Sore Ceria. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pro 2, teman terbaik kamu. Sebelah 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Heldi, teman Pro 2. Kita udah di sesi terakhir Heldi. Ada yang pengen sampai nggak sih? Maksudnya jadi harapan kamu, terus pesan-pesannya buat teman Pro 2 apa nih? Karena kan kamu bisa dibilang kayak apa ya? Ya influence anak-anak muda lah ya di bidang budaya gitu. Gimana tuh? Kamu juga produktif ya, seorang singer juga freelance wedding PO organizer juga, ya. iya, benar. Gimana tuh biar teman-teman Pro 2 nih kayak lebih produktif gitu? Jadi buat pesan-pesan buat anak-anak muda terutama ya, kalian kalau bisa, apalagi masa muda ini masa yang lagi aktif, lagi Betul. semangat-semangatnya gitu. Jadi kalau bisa kalian manfaatkan waktu sebaik-baiknya, carilah teman yang sebanyak-banyaknya buat masa depan kalian lebih baik. Jadi kalau misalkan sekarang kan apalagi kalau misalnya kita punya teman yang banyak, tentunya kita punya banyak apa ya, Relasi ya, informasi, betul. relasi gitu. Jadi kalau bisa buat anak-anak muda manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Cari hal-hal yang kalian pengen tahu itu secara dalam, dan juga kalau bisa kalian banggakan kedua orang tua kalian gitu. Apalagi sekarang banyak tuh anak-anak muda yang masa mudanya itu udah hancur bisa dibilang. Jadi kalau bisa jangan ke kalian juga gitu. Betul. Oke. Harapan kamu apa nih buat diri kamu sendiri, atau pengen ada yang kamu kejar nih setelah cewek-cewek bagus, ada nggak? Untuk sekarang aku mungkin mau selesaikan kuliah aku dulu Kak. Jadi kalau misalnya sudah selesai kuliah, aku pengen kerja gitu, pengen sih buka usaha dulu gitu Kak. Pengen buka usaha, pengen kerja juga. Tapi aku lebih sekarang sih buat fokus ke kuliah aku dulu sih Kak. Buat selesaikan dulu. Kerjanya kayak di bidang apa tuh? Pengennya ke bidang kreatif Kak. Kreatif ya. Bidang kreatif gitu. Apalagi aku juga bisa dibilang seorang content creator juga, editor juga, seneng ngevideoin, seneng ngedit gitu Kak. Jadi pengen gitu. Oke. Nah ini kan kemarin Heldi teman Pro 2 menunjukkan bakat di cewek-cewek bagus ini nyanyi gitu ya. Apalagi Heldi juga ternyata kesehariannya teman Pro 2 menjadi penyanyi profesional juga ya di kafe-kafe di kota Palembang. Kita Bisa penasaran dibilang. teman Pro 2 bagaimana sih suara Heldi? Boleh ya Heldi nyanyi Boleh, satu album ya? Aduh, kebanyakan Kak. Kebanyakan ya. Satu lagu boleh ya? Boleh Kak, boleh. Oke, teman Pro 2 kita bakal dengerin Heldi bakal nyanyi satu lagu spesial buat kamu. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya. Oh,
Masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siap kau untuk jatuh cinta lagi? Oh, meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Oke. Terima kasih. Boleh dong teman Pro 2 tepuk tangan. Plusnya buat Heldi, keren banget teman Pro 2 ya. Pokoknya apa aja semuanya digarap oleh Heldi ya. Benar Kak. Asalkan kayak dapat cuan gitu. Ya dong, realistis ya. Benar. Namanya kita kerja teman Pro 2 walaupun tidak membuat kita kaya, tapi setidaknya bisa membantu lah ya. Benar, keseharian benar. daripada minta sama orang tua gitu ya. Oke Heldi, ada yang pengen kamu sampaikan lagi nggak? Mungkin mau terima kasih buat siapa begitu terakhir? Oke, mungkin mau terima kasih sama orang tua aja ya. Terima kasih buat orang tuaku selama aku hidup ini udah selalu mensupport, selalu mendukung gitu. Sudah membantu dari segi materi, sudah dari mental, dari dukungan juga. Terima kasih. Selama ini sudah mendukung anak kecilmu ini. Terima kasih. Oke, itu aja buat Itu aja. dinas kebudayaannya. Oh, Atau boleh, teman-temannya boleh untuk orang tuanya, udah tadi orang tua ya. Buat dinas kebudayaan sih terima kasih sudah membangun instansi Cek Bagus Cek Ayu Kota Palembang. Semoga bisa semakin dikenal luas, bukan hanya di Kota Palembang saja, bahkan bisa dikenal sampai seluruh Indonesia, bahkan internasional. Dan juga semoga anak-anak muda mau bergabung, mau memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Kota Palembang. Juga buat teman-temanku, semangat buat kalian, semangat mengejar mimpinya, semangat pokoknya lakukan apapun itu hal-hal yang positif, kalian tetap hidup. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Heldi udah Sama-sama, mampir Kak. ke Pro 2 Heldi ya. Iya Kak. Semoga apa yang kita obrolin buat sore hari ini bisa bermanfaat nih buat teman Pro 2 Amin, ya, bisa amin. menginspirasi juga buat teman Pro 2. Iya benar. Apapun yang menjadi goals hidup kalian, apapun yang kayak jadi cita-cita kalian, tentunya dengan kita lakukan ya ikhlas gitu ya, Benar. dengan semangat, insya Allah ini bisa kecapai gitu. Apalagi Amin, Heldi kayak benar. nggak tahu, nggak pernah masuk ke dunia pageant, tiba-tiba ikut gitu kan, dan akhirnya menjadi terfavorit ya Favorit, iya. untuk Cek Bagus 2024. Terima kasih ya Heldi Terima kasih juga Kak. Triawan. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Selamat sore, sampai jumpa. Iya, Dadah. Kak. Demikian teman Pro 2 obrolan aku di sore ceria untuk hari ini bersama Heldi Triawan, Duta Budaya Palembang tahun 2024, bertalenta anak muda berbudaya. Rian pamit, tapi tetap dengerin Pro 2 FM, aku bakal temenin kamu terus sampai jam 8 malam ya. Stay tune terus guys.